Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafrosa Desi Udut dari kelas 07 TPLM 001. Saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Ayam Geprek Sambal Ijo. Di sini ada latar belakang. Latar belakang dari ayam geprek sambal ijo adalah salah satu kuliner Indonesia yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Hidangan ini merupakan variasi dari ayam goreng yang digeprek atau ditekan, sehingga empuk kemudian disajikan dengan sambal hijau yang khas. Sambal ini terbuat dari bahan-bahan segar seperti cabai hijau, bawang, dan rempah-rempah, menciptakan rasa pedas dan gurih yang menggugah selera. Yang kedua ada tujuan. Pendiri ayam geprek sambal hijau bertujuan untuk menyediakan kuliner berkualitas tinggi dengan hidangan ayam geprek sambal hijau yang terbuat dari bahan segar dan cita rasa autentik. Kami berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan suasana nyaman di setiap outlet. Selain itu, kami ingin dikenal sebagai pelopor ayam geprek sambal hijau dan terus berinovasi dalam pengembangan menu untuk memenuhi selera pelanggan. Dengan mempromosikan bahan alami, kami juga berupaya meningkatkan kesadaran tentang makanan berkualitas dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Yang ketiga ada konsep usaha. Ayam geprek sambal ijo adalah penyediaan hidangan ayam geprek yang khas dengan sambal ijo yang autentik, menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi untuk memastikan cita rasa yang menggugah selera. Usaha ini berkomitmen untuk menawarkan pilihan makanan yang lebih sehat dengan bahan alami tanpa pengawet, sambil tetap menjaga kelezatan. Pelayanan yang cepat dan ramah menjadi prioritas sehingga setiap pelanggan merasa dihargai dan puas. Ada aspek pasar. Usaha penjualan ayam geprek sambal ijo berfokus pada pasar kuliner yang terus berkembang, terutama di kalangan penggemar makanan pedas dan tradisional Indonesia. Dengan semakin populernya hidangan ayam geprek, kami menyasar pelanggan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga yang mencari makanan praktis dan lezat. Target pasar kami mencakup usia 18 hingga 40 tahun, yang cenderung aktif di media sosial dan memiliki minat tinggi terhadap kuliner. Berikutnya ada jenis produk yang dipasarkan. Produk yang saya pasarkan adalah ayam geprek sambal ijo, yang terdiri dari ayam goreng renyah yang digeprek dan disajikan dengan sambal ijo khas pedas dan menggugah selera. Selain itu, kami juga menawarkan pelengkap seperti nasi putih, lalapan, dan juga kerupuk. Untuk menciptakan pelanggan makan yang lengkap dan memuaskan, setiap hidangan disiapkan dari bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi, menjamin cita rasa yang otentik dan lezat. Yang berikut target pasar. Produk ayam geprek sambal ijo menyasar target pasar berusia 18-40 tahun yang mencakup mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga yang menyukai makanan pedas dan praktis. Kami juga ingin menarik perhatian pecinta kuliner yang peduli dengan kesehatan, karena produk kami menggunakan bahan alami dan segar dengan lokasi strategis di area ramai. Kami berharap dapat membangun loyalitas di kalangan konsumen dan menarik para pelanggan. Yang berikut ada pesaing. Untuk saat ini, ayam geprek sambal ijo mempunyai beberapa pesaing seperti restoran dan warung makanan yang juga menyajikan hidangan ayam geprek dan sambal pedas. Beberapa pesaing utama meliputi merek lokal yang sudah dikenal serta outlet makanan cepat saji yang menawarkan variasi ayam goreng. Selain itu, pesaing juga datang dari restoran yang menyajikan masakan Indonesia lainnya. Yang menarik pelanggan dengan menu serupa, kami berusaha untuk membedakan diri melalui kualitas, bahan, keunikan sambal ijo, dan pelayanan yang ramah. Selanjutnya ada sasaran pembeli. Sasaran dari ayam geprek sambal ijo adalah individu berusia 18 tahun hingga 40 tahun, termasuk mahasiswa, profesional muda, dan keluarga yang mencari hidangan pedas dan praktis. Kami juga ingin menjangkau pecinta makanan yang mengutamakan kesehatan dengan penawaran berbahan alami dan segar. Dengan strategi lokasi yang tepat, kami bertujuan untuk menarik perhatian dan menciptakan loyalitas di antara pelanggan yang mencari pengalaman kuliner yang memuaskan.
Dan yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan analisis di atas, usaha ayam geprek sambal ijo menunjukkan bahwa bisnis ini memiliki potensi yang besar di pasar kuliner, terutama dengan mengandalkan kualitas hidangan yang autentik dan cita rasa yang khas. Namun, seperti usaha lainnya, ayam geprek sambal ijo juga menghadapi berbagai risiko, termasuk kualitas bahan baku, persaingan yang ketat, ketidakstabilan keuangan, dan perusahaan selera pelanggan. Untuk menghadapi tantangan ini, penting untuk menerapkan strategi yang tepat, seperti menjalin hubungan baik dengan pelanggan, melakukan inovasi melakukan inovasi menu, mengelola keuangan dengan cermat, dan terus mengikuti tren pasar. Dengan pengelolaan yang dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan, ayam geprek sambal ijo dapat membangun reputasi yang kuat, menarik lebih banyak pelanggan, dan memastikan keberlanjutan usaha di masa depan. Baik, itu saja hasil presentasi saya. Mohon maaf ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.